Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu absen kalian satu persatu dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Kemana dia? Sakit sekarang. Ibu cek kalian satu persatu dulu ya. Iya. Nah, ada yang tahu nggak kita belajar apa kemarin? Belajar apa? Iya, kemampuan membaca. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu kemampuan membaca? Membaca itu apa sih? Coba yang tahu angkat tangannya. Iya, membaca itu ialah memahami isi dari apa yang ditulis, baik secara bisa dilisankan maupun di dalam hati. Nah, sekarang kita belajar apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah baca buku tadi malam? Iya, sekarang kita belajar meningkatkan kemampuan membaca. Nah, setelah mengetahui pengertian membaca tadi, kira-kira apa ya yang mau kita pelajari? Coba lihat di bukunya. Nah, ada beberapa tahap perkembangan yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama itu menggunakan kata saya dalam berkomunikasi. Misalnya saya ingin pergi membeli sebuah mainan, bukan aku. Selama ini kalian berbicara pakai aku kan? Iya, alangkah lebih baiknya kalau kata ganti aku itu kalau kata aku diganti saya. Nah, yang kedua, memiliki berbagai perbedaan kata kerja, kata sifat, kata keadaan, kata tanya, dan kata sambung. Gimana contohnya? Iya, benar sekali. Nah, biasanya kita itu bicara itu asal tidak memperhatikan kata-kata menurut ejaan yang benar. Misalnya kita mau pergi, misalnya kita berbicara, iya kita berbicara kapan pergi gitu. Bukan harusnya gimana? Iya, kapan kamu pergi? Bukan begitu yang lebih baik? Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya menunjukkan pengertian dan pemahaman tentang sesuatu. Setelah menunjukkan pengertian dan pemahaman tentang sesuatu, di sini dapat mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, tindakan dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Selanjutnya mampu membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca anak. Ada yang tahu nggak apa aja tahapnya? Iya, yang pertama itu tahap fantasi. Bagaimana tahap fantasi ini? Iya, tahap fantasi ini tahap dimana kalian belajar menggunakan buku dan mulai berpikir buku itu penting atau membolak-balik buku. Dan kadang-kadang kalian juga membawa buku kesukaan kalian. Tahap pertama ini ibu memberikan atau menunjukkan model tentang perlunya membaca sesuatu pada anak dan membicarakan buku pada anak. Di sini ibu ingin bertanya, ada nggak sih yang mempunyai buku kesukaan? Coba angkat tangannya. Iya, buku apa yang kamu sukai? Iya, buku Si Kancil, buku dongeng Cinderella, banyak ya, macam-macam buku yang menarik. Nah,
Yang tahap kedua ada yang tahu nggak tahap apa? Apa? Iya, tahap pembentukan konsep di diri. Bagaimana tahap pembentukan konsep diri ini? Iya, eh, di sini kalian dapat memandang diri kalian itu sebagai pembaca dan mulai melibatkan diri kalian itu dalam kegiatan membaca. Misalnya membaca buku dan mengetahui makna dari apa yang kalian baca. Meskipun bahasa buku tidak cocok, meskipun bahasa buku tidak menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi kalian memahami apa isi bacaannya. Dan ibu harus memberi buku-buku yang diketahui anak, misalnya itu seperti buku yang ada di dunia anak-anak, buku dongeng, fabel, dan buku cerita rakyat dan lain sebagainya. Nah, di tahap ketiga ini tahap apa? Iya, tahap membaca gambar. Bagaimana cara membaca gambar? Ada yang tahu? Iya, pada tahap ini kalian menemukan kata yang sudah dikenal, mengungkapkan kata yang memberi makna dengan dirinya. Nah, pada tahap ketiga ini yaitu tahap apa? Tahap membaca gambar. Bagaimana? Iya, kalian itu mampu membaca sebuah gambar. Contohnya ketika buku bergambar tanpa kata, kalian dapat mengetahui apa makna dan isi yang disampaikan oleh cerita yang kalian baca tanpa kata-kata, melainkan hanya kalian lihat dari sebuah gambar. Nah, selanjutnya ada tahap apa lagi? Iya, tahap pengenalan bacaan. Tahap pengenalan bacaan. Bagaimana kalian mengenali bacaan? Yang keempat tahap apa? Iya, tahap pengenalan bacaan. Bagaimana kalian mengenali sebuah bacaan? Iya, biasanya di sini kalian tertarik pada bacaan yang kalian pelajari di sekolah, tapi kalian temuin lagi di tempat lain. Contohnya di sekolah kalian belajar iklan dan di rumah kalian melihat iklan itu di TV, lalu kalian mengingatnya kembali bahwasannya iklan yang kalian lihat di TV itu kalian pelajari juga di sekolah. Nah, setelah tahap pengenalan bacaan, selanjutnya ada tahap apa? Iya, tahap membaca lancar. Bagaimana tahap membaca lancar ini? Iya, di sini ibu akan membagikan buku yang berbeda secara bebas dan ibu kenalkan bahan-bahan yang berhubungan secara langsung dengan pengalaman anak didik. Contohnya buku apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Contohnya seperti buku eh, resep memasak atau intinya yang dihubungkan dengan ke kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ibu mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Ada yang tahu apa aja strateginya? Iya, yang pertama ibu menggunakan strategi KML. Ada yang tahu nggak sih apa itu KML? Iya, strategi kegiatan membaca langsung. Nah, beberapa metode yang ada di dalam strategi membaca langsung ini, yang pertama, ibu mengemukakan tujuan pembelajaran dan membacakan judul teks serta tanya jawab yang ibu lakukan kepada kalian. Contohnya hari ini kita akan mengambil kesimpulan dari sebuah teks kancil menipu buaya. Udah, itu tujuannya. Dan
Ibu akan membacakan teks judul yang akan kalian baca. Apa teks judulnya? Kancil menipu buah buaya. Nah, di sini Ibu akan melakukan tanya jawab kepada kalian tentang apa yang berkaitan dengan judul bacaan. Apakah kalian sudah pernah membaca atau belum dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian membaca teks ini di dalam hati. Dan Ibu akan memberi latihan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan kalian itu, keterampilan membaca kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Contohnya setelah kalian membacanya dalam hati, Ibu meminta kalian menceritakan kembali apa yang sudah kalian baca. Paham sampai di sini? Iya, nah sekarang Ibu akan memberi tugas kalian seperti apa yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, kalian harus menentukan kesimpulan dari teks kancil menipu buaya. Setelah menentukan kesimpulan dengan membacanya di dalam hati. Setelah menentukan kesimpulan, Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan ulang kembali cerita si kancil menipu buaya. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya Ibu menggunakan strategi SQ3R untuk meningkatkan kemampuan kalian membaca. Yang pertama, di dalam tahap strategi SQ3R, kalian pertama itu terdiri dari tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini Ibu meminta kalian membaca teks secara cepat, terus Ibu meminta kalian membuat pertanyaan tentang bacaan itu. Ya, sekarang Ibu meminta kalian membaca paragraf pertama teks dari Kancil dan Siput, dan setelah kalian membaca tentukan beri pertanyaan dari apa yang kalian baca. Paham sampai di sini? Iya. Baca dulu ya. Sudah ada yang punya pertanyaan untuk paragraf yang kalian baca? Coba ya kita baca sama-sama. Pertama, Ibu yang bacakan, kalian simak. Alam pedesaan yang subur. Puluhan hektar sawah membentang hijau. Di tengah-tengah sawah yang hijau membentang, terdapat sebuah parit yang membelah cukup panjang. Kira-kira pertanyaan apa ya yang dapat kalian berikan dari paragraf yang Ibu bacakan tadi? Iya, benar sekali. Apakah ada sebuah parit yang membelah cukup panjang di tengah-tengah sawah yang hijau? Misalnya seperti itu. Nah, tahap yang kedua ini adalah proses membaca, di mana setelah membuat pertanyaan, kalian melakukan kegiatan membaca. Sambil membaca, kalian membuat jawaban pertanyaan dan catatan ringkas secara relevan. Paham sampai di sini? Ya. Langkah keempat, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai isi bacaan dari apa yang sudah kalian baca. Paham sampai di sini? Iya, selanjutnya ada strategi apa lagi? Iya, strategi penghubungan pertanyaan, jawaban-jawaban. Apa aja isinya? Apa aja tahapan dalam strategi ini, ada yang tahu? Iya, tahapan dalam strategi ini, yang pertama, Ibu mengemukakan tujuan pembelajaran dan masalah yang harus kalian pecahkan. Selanjutnya, kalian harus melakukan kegiatan membaca di dalam hati. Setelah kegiatan membaca selesai, Ibu akan bertanya kepada kalian dan kita akan melakukan pembahasan mengenai apa yang kalian baca. Selanjutnya, pertanyaan dan penemuan jawabannya dapat dilakukan dari berbagai sumber. Misalnya dari wawancara, dari pengalaman, dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Iya. Selanjutnya, Ibu ada metode kooperatif integrate reading and composition.
atau yang disebut dengan CIRC. Ada beberapa tahap juga dalam metode ini untuk meningkatkan kemampuan membaca pada kalian. Yang pertama, ada yang tahu apa? Iya, yang pertama, ibu membentuk kalian kelompok membaca. Kelompok membacanya bisa terdiri dari beberapa orang, misalnya 3, 5, dan lain sebagainya. Ibu membagi kalian sesuai dengan tingkat kemampuan membaca kalian. Misalnya yang sama-sama pandai membaca tidak boleh disamakan dengan yang sama-sama pandai membaca, harus dicampur. Terus yang kedua, pemilihan apa? Nah, yang pertama itu ada tahap prabaca. Bagaimana tahap prabaca? Apa aja yang ada di dalamnya? Iya, pertama, ibu memperkenalkan cerita yang akan kalian baca. Yang kedua, setelah ibu perkenalkan, kalian akan diberi paket cerita atas buku cerita yang dirangkai dalam kegiatan, dan kalian harus melakukan dalam kelompok. Setelah tahap prabaca, selanjutnya ada tahap membaca. Apa aja tahap membaca? Iya, yang pertama itu membaca berpasangan. Di dalam tahap membaca berpasangan ini, kalian bergantian membaca keras cerita. Misalnya ibu menyuruh satu orang membaca. Selanjutnya ibu akan menyuruh orang untuk menggantikan kalian membaca dengan melanjutkan apa yang kalian baca. Nah, yang kedua ada menuliskan struktur cerita. Bagaimana menuliskan struktur cerita ini? Iya, pada tahap ini kalian ibu tanya seputar masalah dari cerita yang kalian baca, misalnya dari alurnya, temanya, latarnya, terus konfliknya, dan apapun yang terkandung di dalam cerita itu. Nah, selanjutnya setelah menemukan struktur cerita, ada apa lagi? Iya, membacanya nyaring. Bagaimana membaca nyaring ini? Iya, membaca dengan suara yang keras tanpa ragu. Selanjutnya sesudah membaca nyaring, ia membaca makna. Setelah kalian membaca dengan keras, kalian tidak hanya sekedar membaca, tapi kalian akan menemui isi dari apa yang kalian baca. Misalnya paragraf pertama itu isinya apa, paragraf kedua itu isinya apa, ataupun kalian juga dapat menemukan kata-kata yang sulit, dan kalian setelah membaca dan ibu jelaskan, kalian mengetahui makna yang sudah kalian baca dari kata yang sulit. Nah, selanjutnya ini ada tahap pasca membaca, atau disebut juga tahap setelah kalian yang dilakukan setelah kalian membaca. Tahap apa aja itu? Iya, menceritakan kembali cerita. Di sini ibu meminta kalian menceritakan kembali isi cerita yang telah kalian yang kalian baca. Yang kedua itu pemeriksaan oleh pasangan. Setelah kalian baca dan mengetahui apa isi bacaannya, ibu meminta teman kalian itu memeriksa hasil apakah benar cerita yang sudah kalian bacakan itu. Nah, selanjutnya tes. Pada tahap ini ibu akan memberikan tes mengenai pemahaman isi cerita. Misalnya menuliskan kalimat di daftar kosakata yang sulit, atau menuliskan apa isi dari tes yang kalian baca tadi. Paham sampai di sini? Iya. Nah, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Iya, apa tadi yang dimaksud membaca? Iya, memahami
Ya, memahami isi dari apa yang tertulis bisa dengan melisankan ataupun di dalam hati. Selanjutnya, apa aja tahap dalam perkembangan membaca? Ya, ada tahap fantasi, ada tahap pembentukan konsep diri, selanjutnya ada tahap membaca gambar, terus tahap pengenalan bacaan, dan tahap membaca lancar. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama strategi apa? Iya, strategi KML. Yang kedua, ya strategi SQ3R. Selanjutnya, ya strategi membaca tanya jawab. Dan terakhir membaca apa? Membaca dan berpikir konsentrasi. Nah, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.